Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dalam mata pelajaran basis data. Kita akan lanjutkan materinya. Sebelumnya kita sudah berkenalan dengan MySQL, di mana ini adalah RDBMS yang kita gunakan ya. Kemudian juga kita sudah berkenalan dengan MySQL itu seperti apa secara singkat ya. Kemudian kita juga telah memahami, telah dijelaskan pula karena database itu seperti apa. Kemudian kita juga telah mengetahui media penyimpanan itu apa saja, kemudian mengapa kita juga menggunakan database, alasan-alasannya kita juga sudah membahasnya. Kemudian kita juga telah memahami database model, kemudian jenis-jenis database model juga seperti itu ya, karena banyak sekali model database itu, dan ini ilustrasi atau implementasi dari jenis-jenis model database itu. Di mana database yang akan kita gunakan itu database tipe relasional. Jadi antara tabelnya saling berelasi. Kemudian kita juga sudah membahas pengertian dari RDBMS secara singkatnya. Kemudian juga kita sudah pelajari sejarah singkat dari relasional model. Kemudian kita telah memahami juga apa itu relasional model. Dan ini contohnya ya, yang disebut relasi. Jadi di sini ada dua tabel, di mana tabel ini saling berelasi. Yang membuat tabel ini saling berelasi adalah adanya kolom NIM. Gitu ya. Di kolom pertama ini bisa dikatakan mungkin database mahasiswa, atau bisa dikatakan database siswa juga bisa. Nah, tabel yang kedua ini tabel nilai. Jadi antara tabel satu dengan nilainya itu saling berelasi karena adanya tabel yang saling berhubungan. Itu yang menghubungkannya itu adalah tabel ini. Nah, kemudian kita juga telah membahas secara singkat dari RDBMS, kemudian MySQL sebagai RDBMS. Bahwasanya memang MySQL itu adalah salah satu jenis dari RDBMS. Kemudian kita juga telah membahas keunggulan dari MySQL. Kenapa sih kok kita pakai MySQL dan sekian banyak RDBMS yang ada? Kita juga sudah membahasnya. Nah, di sini ini adalah situs resmi dari MySQL, bisa dikunjungi di www.mysql.com. Lebih jelasnya. Nah, dari kesimpulan yang sudah kita bahas ini kita ada 3 itu. Jadi kita akan fokus ke model database relasional. Nah, di antara dari database relasional ini ada yang namanya RDBMS. Nah, RDBMS ini contohnya itu ya, contoh aplikasi RDBMS itu adalah MySQL ya. Dan dari itu ada lagi banyak ya, ada Oracle, ada PostgreSQL, kemudian Microsoft SQL Server dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa alasan kenapa kita menggunakan MySQL, di mana penjelasannya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, kita akan lanjutkan materi kali ini. Nah, ini sedikit juga satu yang kemarin ya, untuk mengecek sampai di mana pemahaman teman-teman dalam memahami apa yang sudah saya sampaikan. Nah, jika teman-teman ya belum bisa menjawab pertanyaan ini, itu berarti belum memahami apa yang sudah disampaikan ya. Silakan dibuka lagi slide-nya yang sudah di-share. Kemudian kita lanjut ke komponen database. Jadi tidak hanya di HTML ataupun yang lainnya, setiap segala sesuatu pasti memiliki yang namanya komponennya. Komponen atau kerangka bisa dikatakan seperti itu. Mobil memiliki komponennya, motor memiliki komponennya, komputer memiliki komponennya, begitu juga dengan database ini. Tidak bisa terlepas dari yang namanya komponen. Nah, apa saja sih komponen dari database? Ya tentunya ini ada database itu sendiri. Jadi kita harus memahami istilah-istilah ini ya, istilahnya. Jadi ada database, ada tabel, ada field, ada record, dan ada data type atau tipe data. Database atau basis data pada dasarnya adalah kumpulan dari tabel-tabel.
Jadi ada banyak tabel dikumpulkan dalam satu tempat. Nah, itu namanya database. Singkatnya sih seperti itu. Jadi ada tabel siswa, ada tabel guru, ada tabel nilai, ada tabel novel, dan lain sebagainya. Itu dikumpulkan dalam satu wadah yang disebut dengan database. Dan database itu punya memiliki nama biasanya. Misalkan database sekolah tadi ya tadi. Jadi database sekolah ini memiliki banyak tabel, yaitu siswa, guru, nilai, mata pelajaran, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi singkatnya dari database atau basis data adalah kumpulan dari tabel-tabel. Kemudian tabel sendiri apa? Kumpulan dari baris dan kolom. Ya tentunya ya kita tahu kalau tabel itu adalah kumpulan dari baris dan kolom. Kumpulan atau gabungan dari baris dan kolom. Karena memang komponen utama dari tabel yaitu ya adanya tabel itu karena adanya baris dan kolom. Dan yang ketiga itu adalah ada yang namanya field. Field itu apa? Field itu adalah kolom yang ada pada tabel. Jadi kita menyebut istilah kolom dalam database, kita menyebutnya sebagai field. Jadi kalau kita bilang field artinya kolom. Kemudian selanjutnya ada yang namanya record. Record ini apa? Baris yang ada pada tabel. Nah, ini nama lain istilah dari baris. Gitu. Kan baris itu ada yang namanya rows. Gitu. Rows. Itu row itu kan baris. Tapi kalau dalam per database kita menyebutnya sebagai record. Jadi kalau kita bilang record berarti itu maksudnya baris ya. Kemudian ada yang namanya tipe data. Jenis data yang disimpan. Data type atau tipe data itu sama aja ya. Kalau data type itu bahasa Inggris, kalau type tipe data ya bahasa Indonesia. Nah, itu sama saja ya. Intinya jenis data yang disimpan. Karena bisa jika kalian pahami ya, jika teman-teman perhatikan dalam tabel itu kan biasanya ada berupa kolom-kolomnya. Misalkan ada kolom nama. Nah, otomatis kan nama itu terdiri dari teks. Nah, teks itu tipe datanya adalah char atau varchar gitu. Kemudian misalkan ada nilai, ada kolom nilai. Nah, kolom nilai itu kan berisi angka. Otomatis harus disimpan dalam tipe data integer, misalkan yang bilangan bulat. Ataupun misalkan yang kalau yang berkoma ya float gitu. Yang berkoma. Jadi sama halnya seperti di PHP. Ada dalam database juga ada yang namanya tipe data. Supaya lebih jelas perlakuannya akan seperti apa diperlakukan. Misalkan kalau satu lagi contoh, misalkan data ini, data masuk atau data ini, data tanggal pembayaran gitu, pembayaran SPP. Nah itu kolom itunya, kolom pembayarannya itu akan diisi dengan tipe data date, gitu, date atau tanggal. Jadi secara spesifik sudah dipisah-pisahkan meskipun dalam satu tabel, tapi memang datanya itu berbeda-beda tiap kolomnya. Sehingga perlu dispesifikasi, perlu dibedakan satu sama lain dengan perantara tipe data seperti itu. Jadi sebelum kita benar-benar memulai database itu kita harus paham dulu ini ya. Bisa dikatakan komponen database atau hierarki database juga bisa ini ya. Jadi database itu kumpulan dari tabel-tabel, kemudian tabel itu kumpulan dari baris dan kolom, kemudian field itu kolom yang ada pada tabel, record harus yang ada pada tabel, data type adalah jenis data yang disimpan. Seperti itu ya. Nah ini kita gambaran komponen database-nya. Anggap saja ini garis merah ini sebagai database ya, dengan database sekolah. Kita memberi namanya sebagai sekolah, database sekolah. Di mana dalam database sekolah ini ada dua tabel. Gitu. Aslinya sih bisa lebih, ini hanya sebagai contoh saja. Jadi ada dua tabel, yang pertama tabel guru, yang kedua tabel siswa. Di mana tabel guru ini memiliki ini kolom nomor, NIP, nama, alamat, nomor HP. Dan tabel siswa memiliki kolom nomor, NIS, nama, alamat, dan tanggal masuk ini. Nah ini sengaja dikasih warna seperti ini supaya kita bisa membedakan mana itu baris, mana itu kolom. Nah untuk baris ini kita fokuskan ke tabel guru ini.
dari mulai nomor sampai nomor HP di sini warnanya oranye semua. Nah, ini yang oranye semua ini namanya baris, ya, baris pertama. Kemudian ini dari 1 sampai 081 ini baris kedua. Warnanya kuning semua, hijau semua, dan ini biru muda semua. Dan ini juga putih semua. Dan ini yang namanya baris. Jadi baris ini menyamping, menyamping terus ke bawah. Ini yang namanya baris. Harusnya memang kalian sudah tidak bingung lagi soal ini ya. Ini ya, baris itu ini dari segi warna supaya mudah dibedakan. Ini sebagai pengingat saja ya, karena memang ini sudah dari SD juga sudah diajarkan. Kemudian tabel siswa. Nah, di sini kita mengenal yang namanya kolom. Apa itu kolom? Nah, ini kolom ini yang warna oranye. Yang ini jadi ada kolom nomor sampai ke bawah, list sampai ke bawah, nama sampai ke bawah, alamat sampai ke bawah, dan masuk sampai ke bawah. Nah, itulah namanya kolom. Jadi inilah gambarnya. Ini database sekolah. Dalam database sekolah ini terdapat 2 tabel, yaitu tabel guru dan tabel siswa. Kemudian di sini juga kita mengenal apa itu baris dan kolom. Bisa dilihat ini baris, ya. Baris, 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris, 5 baris. Ini 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom, 5. Dan di sini tingkatnya sih baik tabel guru maupun tabel siswa memiliki 5 baris dan 5 kolom. Lalu untuk data type atau tipe datanya, kita bisa lihat ini paling bawah. Untuk nomor kan terdiri dari angka ya. Maka kita bisa menggunakan tipe data integer, bilangan bulat. Karena memang nomor ini kan nggak mungkin ya, nggak mungkin nomor 1,2, 2,7 dan sebagainya. Nggak mungkin bilangan bulat semua. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu bilangan bulat. Bilangan bulat itu bilangan yang tidak berkoma. Maka kita bisa lakukan integer. Kemudian NIP juga, nomor induk pegawai, kita juga bisa menggunakan sebagai integer. Integer bisa. Karena memang di sini juga nggak ada koma. Ini berupa angka dan ada koma. Ini memungkinkan untuk digunakan integer di dalamnya. Nah, kemudian ini kemudian untuk kolom nama, Rudi, Budi, Sri, nah ini kita gunakan char. Untuk berupa teks kayak gini, kita bisa menggunakan tipe data char. Nah, kemudian untuk alamat juga ini kan Solo, Tegal, Kudus. Ini juga sebenarnya bisa dengan cara. Tapi kita coba dengan menggunakan varchar. Nah, kemudian ini juga untuk nomor HP. Nah, nomor HP ini terdiri dari angka. Angka. Tapi kalau di sini char. Nah, di sini kita akan tahu, kita akan bahas perbedaannya nanti di pertemuan berikutnya kita akan paham. Kenapa sih kok di sini integer bilangan bulat, kok di sini katanya kan char itu buat ini buat teks, tapi kalau ini berupa angka, tapi kok dianggapnya sebagai char. Nah, iya. Jadi sebenarnya tidak kaku-kaku amat ya. Nah, ini. Jadi kenapa di sini integer? Sebenarnya ini baik nomor urut, nomor induk pegawai, nama, alamat, dan nomor HP ini bisa dianggap char semua, karakter semua. Seperti itu ya. Meskipun angka jadi yang namanya karakter ataupun ini teks itu tidak hanya berupa ini ya, huruf. Angka juga bisa dikategorikan sebagai teks. Namun bedanya kalau misalkan 1 ditambah 1, di mana satunya itu sebab ya, misalkan kalau integer itu 1 tambah 1 ya 2, itu yang namanya integer. Kalau kita deklarasikannya sebagai integer, maka 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau kita deklarasikannya 1 tambah 1 itu sebagai char, sebagai teks, maka jumlahnya bukan 2 tapi 11. Ya digabungkan teksnya. Namanya juga teks, jadi bukan penjumlahan antaranya. 1 tambah 1 ya 11. Kalau kita deklarasikan sebagai char. Dan ini juga ada char, ada varchar. Ini sebenarnya sama saja ya. Tapi kalau char ini misalkan kita deklarasikannya itu lengthnya, kapasitasnya itu
misalkan 12 misalkan lainnya atau kapasitasnya itu 12 digit. Ternyata yang kepakainya itu cuma 8. Nah, maka yang 4-nya itu masih tetap memakan memori. Meskipun kosong, tapi memakan memori. Nah, kalau kita menggunakan varchar, ini akan menyusul. Misalkan kita memberikan deklarasi dari awal ini, kapasitasnya itu sebanyak 12 digit. Tapi ternyata yang digunakan itu cuma 8. Maka secara otomatis lengthnya akan menyusut menjadi 8. Jadi ini lebih menghemat memori. Jadi memang disarankannya pilihnya char aja, jangan varchar, maksud saya jangan char. Ini untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas, dan kalau kita ini dipraktekkan ini lebih afdol, jadi akan lebih mudah memahami. Ini sama aja ya, sama aja baik itu tabel itu ada nomor, list, nama, alamat. Ini yang beda sedikit ini yang masuk sama masuk. Di sini tipe datanya date. Date ini tanggal. Kan nggak mungkin ya kalau ya sebenarnya bisa aja sih, bisa aja masuk ini menggunakan varchar atau char. Tapi di sini ya kurang etis aja kalau karena sifatnya tidak dinamis tapi statis gitu ya. Sehingga kalau yang berkaitan dengan tanggal itu akan dideklarasikan sebagai date tipe datanya. Ya. Nah, semoga bisa dipahami gambaran dari komponen database. Jadi ada database-nya, harus dipahami database seperti apa. Jadi keseluruhannya ini termasuk untuk database sekolah. Di dalam database sekolah ada tabel guru dan tabel siswa yang contoh saja ya. Kemudian dalam tabel itu tentunya ada baris dan kolom. Baris itu yang menyamping ke sini terus ke bawah. Kalau ini yang terus ke bawah dan ke samping. Dan ini yang namanya tipe data. Untuk spesifikasi biasanya tipe yang disimpan itu angka, bukan angka, ataupun teks, ataupun misalkan berupa tanggal dan sebagainya. Nah, kemudian kita lanjut, ada yang namanya key database atau kunci dalam database. Jadi dalam database itu ada kuncinya juga, ada kunci, ada yang namanya kandidat key, primary key, dan storage key. Jadi kandidat itu kolom yang unik di mana dalam satu tabel boleh lebih dari satu kandidat key. Jadi kandidat key itu tentunya syaratnya haruslah unik. Jadi kolom yang isi datanya itu unik ya. Contohnya misalkan list gitu. List itu kan unik. Nah, itu bisa dikatakan sebagai kandidat key. Atau kolom nama gitu. Kolom nama itu sebagai kandidat key bisa karena setiap orang memiliki nama yang berbeda-beda. Tapi ada kemungkinan juga kan memiliki nama yang sama. Nah, kalau ternyata ditemukan ada nama yang sama, maka itu sudah gugur sebagai kandidat key. Kalau memang ternyata nama itu tidak ada yang sama, maka bisa dikatakan kolom nama itu sebagai kandidat key karena tidak ada yang sama. Gitu. Dan ini dalam satu tabel itu boleh lebih dari satu kandidat key. Contohnya tadi ada miss, nomor induk siswa, kolom miss itu bisa di kandidat key. Nama juga bisa jadi kandidat key. Kan lebih dari satu juga boleh. Itu kalau kandidat key. Kemudian kalau primary key ini atau kata kunci primer ya, kolom yang unik di mana dalam satu tabel hanya boleh memiliki satu primary key. Nah ini jadi dalam satu tabel itu harus ada satu kolom di mana kolom tersebut yang benar-benar unik. Dan isi dari kolomnya itu tidak ada yang sama. Ya tentunya yang paling pas itu ya miss itu ya kalau dalam tabel siswa. Miss itu karena setiap siswa itu memiliki miss yang berbeda-beda. Tapi sama lain nggak ada. Atau dalam ini ya data kependudukan ada yang namanya NIK, ya, nomor induk keluarga. Nah, itu juga satu sama lain se-Indonesia nggak ada yang sama. Maka itu bisa dikatakan atau bisa disebut atau bisa dikategorikan sebagai primary key. Kemudian yang ketiga ada yang namanya storage key. Oh ya, primary key ini dalam satu tabel hanya boleh satu aja. Kalau miss udah miss aja. Kalau NIK aja. NIK aja. Jangan sampai ada dua. Kemudian yang ketiga ada yang namanya storage key.
Average key ini adalah primary key pada tabel lain namun disertakan pada tabel lainnya. Ini seperti tadi ya, seperti dianalogikan ada tabel mahasiswa dan tabel nilai. Ada tabel siswa dan nilai. Jadi kalau primary key, jadi tabel mahasiswa itu memiliki primary key, yaitu yang jadikan itu kolom miss atau min ya, nama induk mahasiswa. Tapi itu dipakai juga di tabel nilai. Itu tujuannya sebagai untuk penghubung antara tabel mahasiswa dan tabel nilai. Nah, kita coba ilustrasikan lagi ya, biar lebih paham. Jadi sama-sama, kalau di sini ada tabel ini ada database sekolah sama ya. Di sini juga terdapat dua tabel. Nah, tabel pertama itu tabel guru, tapi di sini tabelnya tabel mapel ya, mata pelajaran. Nah, di sini juga tabel guru memiliki kolom nomor, NIK, nama, alamat, nomor HP. Kemudian tabel mapel ini memiliki nomor, kemudian ID, nama, kelas, dan NIK. Perhatikan coba, manakah yang termasuk ke dalam kandidat key? Kolom mana saja? Kita fokus dulu ke tabel guru. Kira-kira mana sih yang termasuk dalam ini, dalam kandidat key? Untuk kolom nomor ini juga bisa ya, bisa dikatakan kandidat key karena memang 1, 2, 3 ini satu sama lain nggak ada yang sama ya, ini bisa juga. Jadi biasanya kalau nomor ini nggak dianggap ini karena pada prakteknya dalam database ini kita nggak pakai nomor kayak gini, akan digenerate secara langsung, jadi langsung ke NIP aja. NIP ini tentunya bisa dikatakan sebagai kandidat key. Mengapa? Karena unique satu sama 001, 002, 003 tidak ada yang sama. Hingga kesimpulannya NIP ini bisa dikategorikan sebagai kandidat key. Kemudian nama juga, kolom nama. Kolom nama apakah bisa dikatakan kandidat key? Tentu bisa di sini. Bisa, karena memang Rudy Budusel ini satu sama lain tidak ada yang sama. Gitu. Jadi, okelah bisa dikatakan sebagai kandidat key. Kemudian alamat juga ini kebetulan memang nggak ada yang sama, meskipun berpeluang ada yang sama juga. Nah, tapi di sini karena nggak ada yang sama juga, oke lah masih bisa dikatakan sebagai kandidat. Begitu juga dengan nomor HP ya. Nomor HP ini tidak ada yang sama juga, sehingga bisa dikatakan sebagai kandidat juga. Itulah kandidat juga. Jadi kalau datanya nggak ada yang sama itu bisa dikatakan kandidat juga. Kemudian ini juga tabel mata pelajaran. Di sini juga ada ID ya. ID jelas ini ya. Kalau ID ini beda-beda. Ini 1 3 kali, 2 3 kali, dan 3 3 kali. Nah, ini nama juga, nama mapelnya itu kebetulan ini juga berbeda juga semua ya. Oke lah, jadi ini nama juga bisa masuk ke dalam kandidat. Nah, kelas ini nggak bisa masuk ke dalam kandidat karena kelas 11 semua isinya 11 semua. Nah, ini tidak bisa. Jadi yang bisa itu yang ID dan nama. Lagi kalau yang nomor ini biasanya nggak dihitung. Kalau nomor urut itu enggak ya. Karena akan digenerate secara langsung oleh aplikasi. Nah, ini nih. Nah, itulah yang namanya kandidat key. Nah, sekarang kita perhatikan lagi mana yang termasuk primary key. Nah, kalau primary key itu kata kunci yang paling yang paling memungkinkan tidak ada yang sama. Contoh tadi di tabel guru ini, NIP berbeda semua, nama juga berbeda semua, alamat berbeda semua, nomor HP juga berbeda semua, seperti itu ya. Nah, kita teliti apakah NIP ini ada kemungkinan untuk sama dalam satu guru ini. Tentu tidak mungkin ya. Setiap guru memiliki NIP-nya masing-masing. Jadi nggak ada yang sama. Nah, sementara ini kandidat kuat ya. Kemudian ada kolom nama. Rudy, Budi, Sri, oke lah berbeda ya. Tapi kalau dalam kasus nyatanya ya, dalam satu kelas atau dalam satu tabel itu kan terkadang terdiri dari banyak orang ya. Kadang ada yang sama juga kan ya. Nah, kemungkinan ada hal yang sama itu bisa menggugurkan dia jadi sebagai primary key. Jadi nama ini, kolom nama
tidak bisa disebut sebagai primary key karena kalah kuat dengan nomor induk pegawai. Ya, karena nama ini berpotensi ada yang sama, maka sangat tidak disarankan untuk dijadikan sebagai primary key. Kemudian kolom alamat. Alamat juga memang kebetulan di sini nggak ada yang sama, tapi boleh jadi kan ada yang sama juga. Nah gitu ya. Ada yang ini juga tidak, sehingga alamat tidak bisa dikategorikan sebagai primary karena potensi ada yang sama itu sangat besar. Begitu juga dengan nomor HP ya. Nomor HP kan unik juga kan ya, unik tiap orang itu. Tapi kan boleh jadi gurunya itu misalkan ini ya, memiliki anak gitu ya, di mana anaknya tersebut menggunakan HP yang nomor HP yang sama dengan orang tuanya yang guru itu. Nah itu juga kan dan sekolah di sekolah yang sama itu juga bisa kemungkinan ini ya, terjadi degradasi atau tabrakan data atau pengulangan data, sehingga itu tidak bisa ditolerir. Jadi kesimpulannya memang HP juga meskipun kecil kemungkinannya ya, karena ya ada kemungkinan untuk sama dalam satu itu. Atau boleh jadi misalkan gurunya itu adik kakak misalkan, di mana cuma memiliki satu dia nomor HP. Jadi antara guru A dan guru B itu misalkan nomor HP-nya sama, maka ya nomor HP-nya itu tidak bisa tidak bisa dikategorikan sebagai primary. Maka jatuhlah ke ini ya, juara dari nomor induk primary itu paling cocok ya jatuhnya kepada nomor induk pegawai. Jadi nomor induk pegawai ini jadi primary key ya kata kunci. Jadi kunci yang paling uh, unik dari sekian kolom ini. Meskipun di sini unik, tapi ternyata kalah kalau dibandingkan dengan ini. Nah, kalau di sini, kalau dalam tabel mapel, kira-kira yang mana yang bisa atau yang cocok dijadikan ini primary key? Kita periksa coba ID. ID tiap mata pelajaran tentunya berbeda-beda, tidak akan ada yang sama. Tidak akan ada yang sama. Nah, kalau mata pelajaran, nah ini potensinya sama kan ya, karena terkadang kan di kelas 1, di kelas 2 ada pelajaran basis data. Misalkan. Di kelas 3 juga ada pelajaran basis data. Nah, ini potensi untuk samanya sangat besar sekali. Sehingga kolom nama ini tidak bisa disebut atau tidak bisa dijadikan sebagai primary. Begitu apalagi ini kelasnya. Kalau kelas ini kan pasti ya, pasti sama. Pasti banyak yang samanya sehingga ini tidak bisa. Jadi untuk primary key pada tabel model ini tentunya ya ID yang ID. Nah, itu kita sudah membahas apa itu analogi dari kandidat key dan primary key. Nah, kemudian yang terakhir tadi kan ini Pak forage key ya, forage key. Nah, forage key itu yang mana sih? Nah, kan dari definisi ini primary forage key adalah primary key pada tabel lain namun disertakan pada tabel lain juga. Jadi di sini kan ini ada NIP ya, ada nomor induk pegawai. Kolom NIP ini tuh sebenarnya kolom tabel mata pelajaran ini hanya terdiri dari 4 kolom aja, nomor, ID, nama, dan kelas. Sedangkan NIP ini sebenarnya punyanya tabel guru. Nah, kolom NIP yang ada pada tabel guru disertakan dalam tabel mata pelajaran. Nah, ini digunakan supaya antara tabel guru dan tabel mata pelajaran ini satu sama lain saling berelasi. Jadi saling berhubungan. Nah, ini yang namanya forage key. Jadi di tabel gurunya sebagai primary key, tapi kalau disertakan pada tabel lain itu sudah bukan lagi primary key, tapi jadi forage key ya. Karena primary key dari tabel mapel itu ya ID ini, kolom ID. Adapun untuk NIP ini punyanya tabel guru. Nah, gitu. Jadi sekali lagi, primary key NIP ini, guru ini memiliki primary key pada kolom NIP ini.
Dan ini disertakan juga pada tabel mata pelajaran gitu. Nah, sehingga di sini bukan jadi primary key tapi foreign key atau kunci tamu, kunci tamu. Karena tabel mata ini primary key yang ID ini. Ya. Nah, adanya primary key dan foreign key ini bertujuan untuk supaya antara tabel guru ini dan tabel mapel saling berrelasi satu sama lain, jadi berhubungan. Jadi bacanya antaranya kayak gini. Tabel mapel dengan ID 111 itu adalah mata pelajaran PPL, yaitu untuk kelas 11. Siapa yang ngajarnya? Yaitu yang memiliki nomor induk pegawai 002. Nah, terus akhirnya kan 002 itu siapa? Oh, 002 itu Pak Budi yang alamatnya di Tegal, yang nomor HP-nya 082 sekian. Seperti itu. ID terus yang ID-nya 222 itu mata pelajaran apa? PBO. Untuk kelas siapa? Kelas 11 misalkan. Kemudian yang ngajarnya siapa? Yang memiliki nomor induk pegawai 002. 002 itu siapa? Sama ya, yaitu Pak Budi, orang Tegal, dan nomor HP-nya itu 082. Yang terakhir ini yang ID-nya 333 ini untuk pelajaran matematika kelas 11, yang ngajarnya siapa? Yang memiliki nomor induk pegawai 001. 001 ini siapa? Bisa dilihat di tabel guru, yaitu ternyata Pak Rudi, orang Solo, yang nomor HP-nya 081. Nah, itu fungsinya seperti itu ya, adanya policy itu. Jadi biar saling berkaitan satu sama lain ya. Satu sama lainnya saling berkaitan. Nah, inilah yang disebut dengan relational database. Artinya tabelnya itu saling berrelasi, saling berhubungan satu sama lain. Karena memang efektivitasnya bisa dirasakan gitu. Jadi kita tidak perlu mengulang-ulang lagi, tidak perlu mengulang membuat tabel mapel gitu untuk ini untuk menyambungkannya. Kita cukup jadikan primary key pada tabel guru sebagai foreign key. Terus mungkin bisa dipahami. Nah, ini SQL atau Structured Query Language. Jadi SQL itu apa ya? SQL merupakan bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan aplikasi RDBMS, atau bahasa singkatnya sih bahasa yang digunakan saat kita berurusan dengan database. Jadi kalau kita berurusan dengan database, bahasa yang digunakan itu adalah bahasa SQL salah satu. Misalkan kita berhubungan dengan ini atau berinteraksi dengan orang Jepang, ya kita pakai bahasa Jepang untuk berkomunikasi. Kalau ini sedang berkomunikasi dengan orang Inggris, ya kita bahasa Inggris. Kalau kita berkomunikasi dengan Jawa, maka kita pakai bahasa Jawa. Jadi kita supaya satu sama lain saling mengerti perintah ataupun bisa melakukan feedbacknya. Begitu juga dengan database, saat kita sedang berurusan dengan database, artinya membuat database, mengedit database, kemudian membuat tabel, mengedit, menghapus, dan sebagainya, itu kan sedang berkomunikasi dengan database intinya semua. Nah, supaya bisa dipahami, maka kita gunakan bahasa SQL supaya komputernya paham gitu. Ya nggak mungkin kalau kita berkomunikasi dengan komputer kita menggunakan bahasa manusia, nggak akan paham gitu. Karena yang kita komputer itu untuk database ya bahasa SQL diantaranya. Kemudian dengan SQL kita bisa membuat database, membuat tabel, menampilkan seluruh data tabel, menghapus tabel, dan sebagainya dengan menggunakan perintah SQL. Nah, jadi dalam kita pada kenyataannya atau pada prinsipnya kita nanti akan membuat database. Kemudian dalam database itu kita akan membuat tabel. Nah, tidak hanya bisa membuat, tidak juga bisa mengedit, bahkan menghapusnya. Nah, untuk melakukan itu semua, kita melakukan perintah kepada komputer itu. Nah, perintah itu adalah perintah SQL-nya. Bukan sembarang perintah, tapi harus perintah SQL. Nah, perintah SQL ini sering disebut sebagai query. Jadi kalau ditanya apa itu query, perintah SQL. Contohnya buat tabel, buat database, tampilkan seluruh tabel siswa.
hapus tabel siswa. Nah, itu yang namanya query, perintah-perintah seputar database dengan menggunakan SQL. Itulah yang disebut dengan query. Nah, ini sebagai informasi juga, query ini tidak hanya digunakan pada MySQL yang akan kita bahas nanti, tapi juga ini digunakan pada RDBMS lain seperti Oracle, Microsoft SQL Server, dan PostgreSQL. Nah, jika kalian penasaran, silakan kalian mungkin bisa baca-baca, pelajari apa itu Oracle, Microsoft SQL Server, dan PostgreSQL. Ini alternatif dari MySQL dan MariaDB. Tapi yang akan kita bahas ini hanya ini aja, hanya satu aja. Karena satu ini udah banyak nih. Nah, ini dalam SQL juga ada jenis-jenisnya, query-nya tuh ada jenisnya. Jadi dari sekian banyak query SQL itu, kalau dikategorikan ini cuma 3 sebenarnya. Ada yang namanya data definition language, ada DML, data manipulation language, dan ada DCL, data control language. Nah, untuk DDL ini yang berkaitan dengan apa sih? Inti dari DDL ini yaitu berkaitan dengan pembuatan struktur tabel dan database. Jadi kalau kaitannya dengan ini ya, struktur gitu ya, tabelnya berapa kolom, kemudian apa isi tabelnya dari berapa kolom, kemudian pakai tipe data apa, gitu. Kemudian kolomnya apa saja, itu ini ya, itu kategori dalam DDL. Pokoknya kalau kaitannya dengan struktur tabel dan database itu termasuknya DDL. Bisa create ya, create itu artinya membuat, create database artinya kita bisa membuat database, create table kita bisa membuat tabel. Jadi kita kaitannya dengan strukturnya. Drop ini untuk menghapus entah itu database ataupun tabel. Nah, kalau alter juga ini berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan mengedit strukturnya. Misalkan tadi untuk kolom nomor telepon itu kan tadi menggunakan cara ya. Oh, saya mau ganti jangan pakai char, saya mau mengganti pakai integer. Nah, maka itu boleh, maka gunakan fungsi alter atau juga rename. Barangkali kita ingin rename tabel, misalkan tadinya siswa menjadi tbl underscore siswa, misalkan mau diganti seperti itu juga bisa dengan menggunakan rename. Itu yang namanya DDL. Nah, kemudian yang kedua ada yang DML. Jadi kita memanipulasi. Nah, kalau kita berkaitan dengan memanipulasi, artinya mengedit. Mengedit atau yang mengedit sesuai dengan kebutuhan kita. Entah itu menampilkan datanya. Jadi ini kaitannya dengan data tabel. Kalau tadi struktur tabelnya, struktur database-nya. Nah, kalau yang DML ini berkaitan dengan isi dari database-nya atau isi dari tabelnya, isi dari tabelnya. Nah, kita bisa melakukan apa saja yang ada pada DML ini. Kita bisa select data ini untuk menampilkan data. Mau menampilkan semua data ataupun sebagian saja bisa dengan menggunakan fungsi select. Kita juga bisa menggunakan fungsi insert. Insert ini untuk memasukkan data. Misalkan tadi kan datanya baru 3 kan, baru 3 data saja. Nah, kita ingin menambahkan data lagi. Nah, kita bisa menggunakan fungsi insert. Oh, ternyata yang ketiga ini ya keluar, misalkan keluar atau sudah nonaktif, sehingga kita bisa menghapusnya dengan fungsi delete. Nah, kita juga ternyata ada kesalahan data ini harus diperbaiki. Nah, maka datanya ini kita bisa ubah dengan menggunakan fungsi update. Nah, seperti itu. Jadi kalau DDL ini kaitannya dengan bagaimana kita membuat tabel, bagaimana kita membuat ini database-nya, ini lebih ke strukturnya seperti apa. Nah, kalau di ML ini lebih ke datanya apa. Datanya itu mau ditambah, mau diedit, mau ditampilkan, ataupun bahkan dihapus gitu. Ya. Jadi harus dipahami apa itu DDL dan DML. Nah, yang terakhir ini DCL sinonimnya tambahan saja.
DCL ini atau Data Control Language ini berkaitan dengan manajemen hak akses. Artinya kita kan nggak mau ya semua orang bisa mengakses data yang kita miliki. Otomatis yang biasa mengaksesnya kan admin. Sebagaimana di sekolah kan kita tidak semua orang bisa mengakses data gitu. Hanya orang-orang tertentu saja. Dan biasanya yang bisa mengakses itu ya admin atau super admin yang bisa mengakses dan bisa menelusuri. Bagaimana kemarin pas PTS ya, itu juga ada hak aksesnya kan. Kalau siswa ya hanya mengakses data siswa saja, ya udah di sana hanya bisa ujian saja. Nah, adapun guru kan di sana bisa mengakses data ujian siswa dan juga bisa ini ya, membuat soal di sana. Itu tingkatannya. Dan ada yang paling tinggi tingkatannya itu admin. Kalau admin itu bisa melihat ke siswa, bisa melihat ke guru, dan artinya bebas dan luas kemana saja bisa. Karena hak aksesnya penuh, nggak dibatasi. Ya, kalau guru ini nggak bisa mengakses data siswa, tapi tidak bisa mengakses data yang lain, apalagi data keseluruhan. Enggak. Itu apa sih buat admin punya kapasitas admin seperti itu. Nah ini untuk DCL ini fungsinya itu ada grant, report, dan lain-lain. Nanti akan kita bahas pas. Nah jadi seperti itu. Untuk pertemuan kali ini jadi kita telah membahas ini. Jadi komponen database. Jadi pastikan teman-teman bisa memahami arti database, kami report dan database. Pastikan bisa membedakan masing-masingnya. Dan ini sudah dianalogikan tadi ya dalam bentuk tabel, kemudian kita juga telah membahas itu di database, di mana di database ini setidaknya ada 3. Nah, ini juga apabila mungkin definisinya sedikit membingungkan, bisa langsung saja ke sini tentang di mana mana saja sih yang termasuk kandidat dan mana saja yang termasuk primary dan mana saja termasuk forensic. Memang kalau lebih ke kalau kita sudah ke contoh biasanya akan paham. Kalau dari definisi belum paham, tapi kalau sudah dicontohkan biasanya paham. Nah, kita juga telah membahas itu SQL. Jadi SQL ini bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan database. Jadi selama kita berurusan dengan database, ya kita menggunakan bahasa SQL. Hanya kita berkomunikasi dengan orang Jepang, tapi menggunakan bahasa Inggris kan itu kecuali kalau orang Jepang bisa bahasa Inggris. Dengan database juga kita berkomunikasi dengan bahasa SQL. Lalu SQL ini ada jenis-jenisnya, ada 3 setidaknya. Ada DDL, DML, dan DCL. Sudah dijelaskan. Nah ini untuk lebih ini ya, untuk lebih ini isi kolom ini di sini ada pertanyaan, ada berapa field pada kali atas. Nah, ada berapa field di sini? Nah, kalau sudah ketemu, jawabannya ada berapa field, sebutkan apa saja. Kemudian yang kedua, ada berapa record pada kali atas. Record itu baris, field itu kolom. Ada berapa baris. Lalu sebutkan. Kemudian, field manakah yang layak dijadikan sebagai parameter? Nah, dari setiap satu tabel kan pasti memiliki primary key. Kolom manakah yang paling layak gitu, yang sangat memungkinkan untuk dijadikan primary key. Yang mana? Kalau sudah ketemu alasannya apa? Jadi untuk mengecek seberapa paham teman-teman dalam memahami apa yang sudah saya sampaikan. Mungkin cukup sekian sampai sini saja pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bisa dipahami. Apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang belum bisa dipahami, silakan bisa tanyakan saja di grup.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.